Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas tentang ikatan pi. Apa itu ikatan pi? Ya, berbeda dengan ikatan sigma. Ikatan sigma itu bisa terjadi antara overlapping pada orbital S dengan S atau S dengan P. Ya. Lalu bagaimana jika tumpang tindih orbitalnya itu terjadi antara orbital P dengan orbital P? Ikatan pi itu terbentuk karena adanya overlapping antara dua orbital P dengan orientasi tegak lurus garis penghubung kedua inti. Jadi ikatan pi terbentuk karena adanya overlap atau tumpang tindih antara dua orbital P. Orientasinya gimana? Kalau tadi ikatan sigma orientasinya itu simetrik sepanjang garis atau sumbu yang menghubungkan kedua inti, ya, simetrik atau sejajar, bukan sejajar sih, segaris ya dengan sumbu penghubung kedua inti. Nah, kalau ikatan pi, dia orientasinya itu justru tegak lurus dengan garis penghubung kedua inti. Ya, jadi orientasinya itu tegak lurus garis penghubung kedua inti. Tegak lurus itu begini, set, ya, tegak lurus, ya, membentuk sudut 90 derajat ya. Kalau dulu saya belajar matematik, tegak lurus itu seperti ini. Apa buktinya? Ya, nanti kita lihat dari gambar. Nah, ikatan pi ini katanya kedua orbital pada ikatan pi ini dia ini sejajar. Kedua orbital yang sejajar ini overlapnya itu gimana? Kalau tadi ikatan sigma overlappingnya itu ujung dengan ujung, maka kalau ikatan pi overlappingnya itu sisi dengan sisi, bukan ujung dengan ujung. Jadi densitas elektronnya itu terpusat di atas dan di bawah garis penghubung kedua inti. Ya, kok bisa ada di atas dan di bawah? Karena ingat orbital P itu kan bentuknya seperti cuping, punya dua cuping. Ini intinya, nih yang di tengah-tengah itu ini intinya. Ini bentuk orbitalnya, dua cuping, atas sama bawah atau kiri kanan ya, atau depan belakang sama aja. Ya, jadi kita anggap aja nih orbital P-nya itu yang atas bawah begini. Nah, nanti densitas elektronnya itu terpusat di bagian atas, di sini, atau di bagian bawah. Ini bagian bawah dari garis penghubung kedua inti. Ya, bawah. Oke, contoh nih kalau lihat gambarnya. Ya, oke, abaikan gambar yang bawah, kita lihat gambar yang ini. Jadi ikatan pi itu terjadi kalau misalnya di sini ada inti, ya ini inti, ini ada dua atom, ada orbital P-nya, ini ada inti, ya. Nah, inti atom ini kalau kita buat garis penghubung seperti ini, ya, ini garis penghubungnya, ya. Kemudian overlapping orbitalnya ternyata sisi sama sisi. Jadi yang sisi ini tuh saling kayak tarik menarik gitu. Bukan tarik menarik, jadi kayak ngelebar gitu. Ya, sisi sama sisi. Sisi yang sebelah sini dengan sisi yang sebelah sini mereka saling tumpang tindih. Jadi saling menyatu nih orbitalnya ini. Jadi bentuk orbitalnya yang tadinya begini menjadi set gitulah, menyatu. Yang ini jadi set, menyatu ke sini sehingga terjadi overlap, ada tumpang tindih elektron ya, baik di bagian atas maupun di bagian bawah. Nah, tumpang tindih orbitalnya itu bukan ujung dengan ujung, tetapi sisi ya, sisi dengan sisi yang ini dengan sisi yang ini tuh saling tumpang tindih, maka terbentuklah ikatan pi. Ya.
Nah, densitas elektronnya itu ada di mana? Terpusat, baik di bagian atas maupun di bagian bawah. Ya, jadi di sini ada pasangan elektron. Nah, densitas elektronnya itu ada di bagian atas atau di bagian bawah. Kita lihat, kalau misalnya yang bagian atas, ya, kalau yang di bagian atas, perkumpulan elektronnya atau densitas elektronnya kan ada di sebelah sini ya, ada sebelah sini. Sedangkan garis penghubung kedua intinya ada di sini, sehingga lihat antara garis penghubung inti dengan densitas elektron itu orientasinya tegak lurus. Elektronnya di atas ya, di sebelah sini. Ini adalah garis penghubung kedua inti. Sedangkan di sini di tengah-tengah, di sini tuh adalah radial node. Radial node itu adalah tempat di mana kita tidak bisa menemukan elektron. Jadi di sini nggak ada elektron, elektronnya adanya di sebelah atas. Di sini mah nggak ada elektron. Nah, orientasi antara elektron dengan garis penghubung intinya ternyata tegak lurus, tidak simetrik. Maka ini disebut ikatannya itu, ikatan yang terbentuknya itu adalah ikatan pi. Ya. Nah, kalian lihat ya, berbeda dengan ikatan sigma. Ikatan sigma itu kan tarik menarik antara elektron dengan intinya itu cukup kuat ya, karena orientasinya ujung dengan ujung. Kalau ikatan pi di sini orientasinya bukan ujung dengan ujung, tapi sisi dengan sisi. Nih, sisi dengan sisi. Jadi kerapatan elektronnya itu tidak serapat ikatan sigma. Artinya apa? Ya, artinya ikatan pi ini mudah putus ya. Dia mudah putus. Kalau mudah putus berarti adanya ikatan pi, si ikatan pi ini kan mudah putus. Sehingga adanya ikatan pi ini membuat suatu senyawa organik ikatannya tidak cukup kuat. Kalau tidak cukup kuat, mudah putus, maka senyawa yang mempunyai ikatan pi itu mudah bereaksi. Mudah bereaksi dengan zat yang lain. Ya, seperti itu. Kenapa? Karena densitas elektronnya itu nih seperti ini tidak serapat yang ikatannya sigma. Jadi densitasnya itu terjadi antara ini nih overlappingnya itu sisi dengan sisi, mudah diputusin. Beda dengan ujung ya, dia cukup kuat. Kalau sisi dengan sisi dia nggak cukup kuat sehingga mudah putus. Kalau mudah putus berarti si senyawa yang punya ikatan pi mudah bereaksi dengan zat yang lain. Kalau senyawa yang ikatannya sigma, semuanya sigma, maka dia sulit bereaksi karena ikatannya itu kuat, tidak mudah putus, ya. Dan kalau ikatan sigma itu tumpang tindihnya ujung dengan ujung, kalau ikatan pi tumpang tindihnya itu sisi dengan sisi, ya, jadinya nggak kuat. Oke, demikian ya penjelasan saya tentang ikatan pi. Mudah-mudahan bisa kalian pahami dengan baik ya, karena konsep dari ikatan sigma dan ikatan pi ini akan banyak sekali digunakan ketika kita membahas tentang sifat kimia suatu senyawa organik. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.